Hello guys, let me introduce myself. My name is Muhammad Abdullah Rahmat Prastomo with NPM 244110661. I'm from class management 24A. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar memahami perilaku organisasi dalam kunci sukses organisasi modern. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Perilaku organisasi adalah lensa utama untuk memahami bagaimana manusia bertindak, berinteraksi, dan membuat keputusan di tempat kerja. Di era kompleksitas tinggi, perubahan teknologi, tekanan pasar, dan harapan karyawan yang berubah, organisasi yang menguasai PO lebih mampu beradaptasi, mempertahankan talenta, dan mencapai tujuan strategisnya. Proses ini merangkup konsep inti, faktor pendorong, dan dampak perilaku organisasi pada kinerja organisasi, serta langkah praktis untuk menerapkannya. Nah, berikutnya, apa sih itu perilaku organisasi? Definisi intinya, perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku individu dan kelompok di lingkungan kerja. Fokusnya pada bagaimana sikap, tindakan, dan interaksi mempengaruhi hasil organisasi. Nah, ruang lingkup mencakup struktur budaya, dinamika hubungan, proses pengambilan keputusan, serta praktik manajemen yang membentuk kinerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, yang berikutnya ada metode dan teori. Mengintegrasikan teori psikologis, sosiologi, antropologi, dan manajemen, menggunakan survei, studi kasus, observasi, dan eksperimen untuk mendapatkan wawasan operasional. Memahami perilaku organisasi membantu pemimpin merancang sistem kerja, mendorong motivasi, dan mengurangi konflik. Hasilnya, keputusan lebih tepat dan organisasi menjadi lebih tangguh. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas mengenai faktor kunci yang mempengaruhi perilaku organisasi, dan di sini ada 5 poin utama. Yang pertama adalah individu. Kepribadian, nilai memotivasi, keterampilan persepsi, dan emosi menentukan cara seseorang bekerja dan bereaksi terhadap perubahan. Nah, yang kedua ada kelompok, dinamika tim, norma kelompok pada komunikasi, dan kepemimpinan mempengaruhi koordinasi dan produktivitas kolektif. Berikutnya ada struktur organisasi, desain organisasi, hierarki, job design, dan formalitas proses, membentuk aliran informasi dan wewenang. Berikutnya ada budaya organisasi, nilai bersama, ritual, dan sejarah organisasi mempengaruhi perilaku yang dihargai dan diharapkan. Berikutnya ada lingkungan eksternal, faktor ekonomi, regulasi, teknologi, dan sosial mengubah tekanan dan peluang yang mempengaruhi strategi perilaku internal. Interaksi antar faktor ini bersifat dinamis, perubahan pada satu elemen, contoh struktur seringkali memicu penyesuaian budaya, perilaku tim, dan respon individu. Nah, di slide terakhir, dampak perilaku organisasi pada kinerja, yaitu yang pertama peningkatan kinerja karyawan, perilaku kerja yang termotivasi dan kolaboratif, meningkatkan produktivitas, kualitas output, dan kepuasan pelanggan. Berikutnya, budaya organisasi yang kuat. Budaya positif mendorong inovasi, retensi talenta, dan konsistensi eksekusi. Strategi pemimpin transformasional berperan penting. Berikutnya ada manajemen sumber daya yang efektif. Sistem rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, dan komunikasi terintegrasi menciptakan lingkungan adaptif dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan organisasi, kombinasi perilaku positif, struktur yang mendukung, dan budaya yang selaras mematikan misi dan KPI organisasi tercapai secara konsisten. Nah, kesimpulannya singkat, pada kali ini lakukan diagnosis perilaku organisasi berkala seperti survei budaya dan iklim, latih kepemimpinan yang empatik, desain tim lintas fungsi, dan gunakan data HR untuk menilai dampak intervensi. Langkah-langkah ini mengubah wawasan perilaku organisasi menjadi hasil nyata. Jadi, itu adalah materi singkat yang kita bahas pada kali ini, ya, mengenai memahami perilaku organisasi dalam kunci sukses organisasi modern. Semoga materi pada kali ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.